Kemiskinan itu disebabkan oleh mental kita yang memang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, saya akan mengenapi tentang kemiskinan dulu. Ibu bapak, ada 3 hal yang harus dicatat kenapa ada kemiskinan. Yang pertama itu karena sistemnya tidak adil, sehingga ada orang yang bisa mendapatkan limpahan ekonomi yang sangat besar, dan itu sedikit sekali, sementara yang paling banyak adalah masyarakat yang tidak mendapat kelimpahan ekonomi secara besar. Itu disebut kemiskinan struktural. Yang kedua, kalau pakai terminologi pendekatan itu adalah kemiskinan itu disebabkan oleh mental kita yang memang miskin. Nah, kenapa begitu? Karena kita ini konon terlalu lama, mohon maaf agak serak karena tiap hari bicara 3-4 kali, terlalu lama dijajah kolonial, sehingga mental kita itu konon disebut mental mengabdi pada orang yang lebih besar. Jadi tidak ada spirit dari kita untuk aku bisa melakukan hal yang sama dengan mereka. Kadang-kadang kita meletakkan diri kita hanya ya wis cen kaya ngene iki nasibku. Itu disebut problem mentalistik. Nah, yang ketiga, saya berpikir hari ini itu disebabkan oleh hambatan kultural. Ini terutama bagi anak muda. Anak muda kita hari ini harusnya mengadopsi teknologi agar bisa melakukan mobilitas ekonomi yang perlu dan dia pandang penting untuk dilakukan. Orang di zaman ibu-ibu itu kalau mau di dagangan, berdagang, harus punya warung, ya toh Bu? Harus punya dagangan, betul? Anak-anak hari ini sebenarnya tidak perlu memiliki warung, tidak perlu memiliki dagangan, cukup memperdagangkan dengan teknologi online, atau orang menyebutnya e-commerce. Nah, ini kalau hambatan kultural ini nggak diatasi oleh anak-anak muda, ke depannya akan jadi miskin terus-menerus. Nah, kurang lebih ada 3 hal itu yang harus kita pahami. Berikutnya saya mau berbicara tentang kedudukan negara terhadap kaum miskin.
Undang-undang dasar kita menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, justru disitulah kemudian ada turunan setelah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang kemudian Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang penanggulangan kemiskinan. Tetapi saya ingin mengingatkan terutama kepada pemerintah, cara-cara menanggulangi kemiskinan yang sekedar memberikan tambahan 300.000 untuk miskin ekstrim itu tidak berbeda sebenarnya dengan jebakan tikus. Jebakan tikus itu yang saya maksud, tiba-tiba pemerintah bisa saja merasa bahwa sekarang sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrim karena diberi sumbangan. Ini bahayanya yang akan saya titipkan terutama pada Mbak Yuni di dalam melihat kemiskinan di Yogyakarta. Lalu apa yang harus dilakukan? Harus mencari 3 akar masalah yang saya sebutkan di awal tadi, yakni ada persoalan struktural yang intinya adalah ketidakadilan. Yang kedua adalah masalah mentalistik yang intinya adalah bahwa kita memang bermental miskin, tidak mau maju. Yang ketiga adalah hambatan kultural, di mana kalau kita tidak mau pakai teknologi, kita menjadi terhambat di dalam sistem perekonomian hari ini. Nah, itu saja yang penting yang ingin saya utarakan untuk membangun optimisme publik di mana negara punya tanggung jawab terhadap kenyataan dan realita bahwa kita memang Jogja memang termiskin di Jawa. Jadi itu menurut saya harus diakui saja. Lepas dari pendekatannya bahwa ini soal pengeluaran nggak dihitung tadi ya, karena cara mengukur kemiskinan itu kadang-kadang juga seberapa jauh saya membelanjakan duit saya. Nah yang tadi kan nggak dihitung. Lepas dari itu semua, memang ada realita bahwa kita miskin. Nah menariknya, Perda ini sebenarnya tahun 2019. Artinya sudah ada. Nah kemiskinannya diumumkan 2023. Ya artinya ada alfa sekitar 4 tahun. Pemerintah daerah dalam hal ini belum mengakselerasi perda tersebut sehingga yang kita hadapi hari ini harusnya tidak terjadi. Nah, saya kira itu tugas paling penting yang ada pada Mbak Yuni untuk bagaimana mengawasi pemerintah. Karena nggak mungkin di dalam tupoksinya Mbak Yuni itu ikut secara aktif mengentaskan kemiskinan. Yang harus melakukan adalah pemerintah. Mbak Yuni ini mengontrol dan memberi duit, memberikan aturan. Ini loh carane pemerintah dan rakyat awake dhewe gak miskin. Nah saya kira itu, dan tadi saya menyebut kata optimis. Jika pemerintah, DPR konsisten terhadap apa yang sudah dia atur dan dijalankan sebagaimana mestinya, maka optimisme bakal terbangun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena suara saya
Apa ini? Kayak rocker ini ya. Karena setelah itu ya, waktu saya kembalikan pada moderator. Matur nuwun.